Kalau dapat duitnya nyaring banget. Ya pasti dong. Odang lagi banyak pikiran tuh. Udah, kita mulai ya. Kak Odang mikirin Nur dia. Kali kehujanan ya. Enggak kan itu Kak, hujan-hujan kok Kak. Ya, sebelum mulai coba Kak Odang tolong dipotoi. Ada 9 kakak-kakak yang hebat ini. Ayo kakak-kakak ganteng, silakan nyalakan kameranya. Kak Umar yang ganteng, tolong buka kameranya Kak Umar. Nah, dulu 1, 2, 3. Oke, makasih Kak Odang. Kasih. Terima kasih kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Aduh, baju Tatap saya Mulia sama yang lagi sama Pak Imam. ke-11 ya. Kalau saya nggak ada samaan ya. Kalau kita sehati Pak Andre. Kita mulai dengan doa ya. Yang dipimpin oleh Kak Ali. Ayo Kak Ali, silakan. Baik kakak-kakak semua, sebelum mengawali siaran pada hari ini, mudah-mudahan materi yang disampaikan makanan ini bisa kita bisa kita terima dengan baik dan kita bisa amalkan di keseharian kita. Baik, berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, Kak Nani. Ya Kak, kita lanjut lagi dalam aksi nyata hari ini. Bisa didengar belum? Kakak bisa didengar nggak? Bisa dekat? Bisa, Kak, bisa. Oh, bisa. Bisa Kak, bisa. Bisa Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangin lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, muter-muter. Ntar dulu Kak. Rempong ya kalau sinyalnya muter-muter. Ya, kita pakai wifi sini. ini udah. Dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam damai sejahtera, Am Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini ya Kak.
Aksi nyata praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Durasinya 2 JP, mode daring, sinkronus. Kita lanjut, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, tahu, dan kebajikan. Kita perhatikan tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Lepaskan segala penat di hari ini dari semua keluh kesah, kesibukan, perjalanan yang melelahkan, pekerjaan yang belum usai. Hadirkan diri untuk bisa memfokuskan hati dan pikiran untuk kembali jernih dan siap untuk menerima pembelajaran di hari. Bersyukurlah dengan penuh ridho atas apa yang sudah kita raih hingga saat ini. Kembali kuat dengan jiwa dan semangat untuk terus tumbuh. Untuk apa nilainya, tidak ada kata terlambat untuk menjadi siapapun yang kakak-kakak inginkan. Saya harap kakak-kakak menjalani kehidupan yang kakak banggakan. Dan jika ternyata tidak, saya harap kakak-kakak memiliki kekuatan untuk memulai kembali. Karena kemenangan pertama dan terbaik adalah menaklukkan diri sendiri. Kita lihat di video ini, relaksasi untuk memfokuskan kita belajar hari ini. Kita mulai lagi. Kita lanjut dengan doa bersama. Tadi kita sudah berdoa. Lanjut kesepakatan bersama, yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar ya, Kak. Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah merefleksikan koneksi antar materi. Yang kedua, memahami penugasan aksi nyata. Agenda kita sesi ini, refleksi koneksi antar materi 30 menit, penjelasan tugas aksi nyata pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian dan lini masa 20 menit. Dialognya, diskusi dan tanya jawab. Penutup 3 menit. Refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan 2. Nah, sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Nah, ini kita lontarkan ke peserta ya, Kak. Nah, dari Kak Pandi. Saya langsung nih ke Kak Pandi dulu.
Sejauh apa Ya. pemahaman Kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif dari dua titik Kakak ya? Kalau menurut saya, Kanani dan rekan-rekan, untuk keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu di mana kita sebagai guru itu kita harus menciptakan suasana yang sangat menyenangkan untuk peserta didik. Karena dengan suasana yang menyenangkan tersebut, kita percaya pasti pembelajaran yang kita berikan kepada seluruh peserta didik akan terasa nyaman serta menyenangkan. Nah, dari timbul rasa nyaman dan menyenangkan itu, saya percaya atau kita percaya dan yakin bahwa keterampilan mengajar itu akan efektif karena bagaimanapun kita belajar itu kepada peserta didik berpusatnya. Jadi kalau misalkan peserta didik kita tidak merasa nyaman dan senang, bagaimana kita bisa menciptakan rasa efektif dalam mengajar tersebut. Gitu kan, Nani? Iya, Kak. Kita lanjut. Bagus juga jawabannya Kak Pandi. Lebih berfokus kepada peserta didik ya Kak ya. Jadi untuk kita sebagai guru mengajar harus lebih menyamankan siswa ya Kak. Biar Betul, Kak. siswa nyaman dan ingin belajar dan ingin tahu, kita sebagai guru lebih berfokus dengan pembelajaran yang menyenangkan gitu ya Kak ya. Lanjut ya Kak. Nah, apakah pemahaman Kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma Kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, ini aku lontarkan pertanyaan ini ke Kak Odang. Silakan Kak Odang. Langsung nembak aja nih saya ya. Ya Kak, sebentar Kak ya. Apakah memang Iya Kak. Kalau buat saya Kak, masih belum Kak. Belum semuanya Kenapa, berpusat pada peserta didik. Ya belum bisa menciptakan suasana semuanya itu semua kegiatan pembelajaran semua berpusat pada peserta didik masih belum bisa sempurna kayak gitu Kak. Masih ada bantuan guru untuk membimbing, membantu gitu Pak. Seperti itu. Oke Kak, itu jawaban dari Kak Odang ya. Kita lanjut. Nah, sejauh apa pemahaman Kakak terkait strategi mengajar yang modul 2.2 ya Kak? Itu coba Kak Ali, yang Kak Ali dapetin di modul 2.2, strategi mengajar. Baik Kak, yang saya dapatkan dari modul 2.2 itu strategi mengajar. Nah, kemarin itu dari belajar yang di kertas pleno, ternyata strategi mengajar itu macam-macam Kak, banyak. Cuman saya lupa lagi yang dibuat di kertas pleno. Tapi yang jelas setelah pelajaran yang kemarin yang tatap muka offline, saya jadi banyak taunya Kak, kayak gitu Kak, dari strategi mengajar. Tapi saya mohon maaf Kak, strategi mengajarnya itunya apa yang kemarin dibuat saya lupa lagi, kayak gitu kan Nani. Seenggaknya pengetahuan saya bertambah Kak setelah kemarin membuat yang di kertas pleno itu Kak. Memang awalnya bingung, berat gitu kan. Tapi setelah didiskusin sama kakak-kakak semua nih yang hebat-hebat di kelas 12, ya jadi bisa ngerti, bisa paham gitu Kak. Iya Untuk Kak. kemarin. Ya Kak, sejauh ini
terima kasih untuk kekompakan. Dari strategi mengajar itu ada beberapa strategi mengajar ya Kak ya. Jadi untuk kita memahami materi itu kalau bukan kita sendiri yang kita buat, rangkumannya nggak akan masuk ya Kak ya. Jadi untuk kemarin diskusi itu banyak banyak momen, banyak cerita, banyak pengetahuan yang kita nggak tahu menjadi tahu gitu kan. Banyak ibaratnya banyak informasi Pengalaman yang Kak, untuk Kakak. pengalaman, ya pengalaman mengajar yang kakak-kakak yang selama ini, oh begitu, oh harusnya begini, ya, ya seperti itu aja gitu. Jadi harus lebih guru harus lebih update lagi ya Kak ya. Iya Kak, betul. Karena nih yang intinya itu terlebih dahulu itu strategi mengajar itu yang terlebih intinya itu pendekatan kita itu aja sebenarnya. Iya, pendekatan kita terhadap peserta didik ya Kak. Betul Kak, betul. Itu udah kalau misalkan kita udah tahu tata cara kita untuk pendekatan mengajar kita terhadap peserta didik, itu udah termasuk benar-benar strategi mengajar banget tuh. Iya Kak. Tapi kalau untuk fokus di SMP lebih mudah apa lebih sulit Kak untuk mengarahkan ke Beethoven riset? Kalau untuk SMP, kalau saya rasa gini karena nih ya kalau selama itu sih alhamdulillah tidak terlalu mengalami kesulitan, kecuali karena di SMP itu kan ada beberapa yang tadi saya bilang itu ada murid yang ya notabene yang begitulah karena nih ya kayak inklusi dan sebagainya yang mungkin akan kesulitan di mereka-mereka itu. Nah, itulah bagaimana caranya kadang-kadang gini. Ada tuh waktu kita lagi ngajar karena moodnya lagi kurang bagus, dia teriak-teriak di lapangan, gini di lapangan, ya tapi mau nggak mau karena tugas kita sebagai pengajar, ya karena dia ada di kelas kita, ya mau nggak mau bagaimana ya tadi saya bilang lagi strategi kita apa, pendekatan kita apa terhadap siswa ini agar dia mau enjoy di pelajaran kita gitu. Kalau Iya yang untuk maaf ya karena ini untuk Iya, murid-murid kita notabene kita anggap normal aman kalau di SMP. Kalau yang saya rasakan ya karena ini SMP saya ini gitu. iya Kak gitu juga sama. Lanjut lagi. Nah, apakah pemahaman Kakak terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma Kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, kita lontarkan jawabannya itu ke Kak Umar. Kak Umar, halo. Assalamualaikum Kak Umar. Anybody home? How are you? How are you Ada Kak nggak? Umar? Oh ya. Ada nggak? Ada nggak? Maaf tadi Saya ada WA dari bendahara barang nggak? Kak Umar jadi bendahara barang juga. Waduh, kayaknya hati-hati Keren tuh. kan? Enggak, Aduh, hati-hati Kak. Malah hati-hati tuh udara barang. nanti kita di barcode. Kak Umar Iya jadi kak. barangnya ya. Ya lanjut. Ya kak. Gini Punten Kak, kak. Kenapa kak? nih Kak, eh, tadi saya mau nanya, apakah pemahaman Kak Umar terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma Kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Jadi menurut Kak Umar, ini gimana nih pemahamannya Kakak terhadap Itu juga strategi mengajar? Ayo Kak. ya kalau untuk pemahaman terhadap strategi mengajar ya sudah mendukung kak. Karena untuk mendukungnya eh, tentang bola, untuk Suaranya pendukungnya agak untuk keras, Kak bola Umar. segala macam. Suaranya agak keras, Hah? nggak kedengeran. Samar-samar. Ad- ada angin puyuh kali di Iya, sebelahnya. suara saya lagi serak kak. Suara saya lagi serak, lagi batuk kak. Kebanyakan sih malam Jumat. Tuh. Tuh kan, yang mulutnya siapa tuh Kodang? Bukan saya kak. Iya lanjut Kak. Sudah mendukung kak karena eh,
pelajaran PJK kalau di SMP saya itu udah mendukung sekali kayak seperti bola, tenis meja, lapangan, dan segala macam itu sudah mendukung sekali Kak. Dan mungkin untuk kakak-kakak mungkin ya ada yang berbeda-beda mungkin daya dukungnya Kak. Mungkin jawaban saya seperti itu Kak. Terima Iya, kasih Kak. Kak Nani. Iya, Kak. Makasih juga atas jawaban Kakak. Next, lanjut. Punten Kak, Sejauh saya lagi iya, ada meeting iya untuk silakan. barang Kak. Punten, Iya. Udah berapa persen nih barangnya? 78 Kak. Yah, itu mah masih kerja bakti lagi dong. Besok kan Masih terakhir. Kak. Iya Kak. Nah, Iya, ya makasih Kak. Punten Kak. lanjutkan. Ya, sejauh apa pemahaman Kakak terkait model pendidikan gerak? Nah, ini dari modul 2.3 ya. Nah, coba Kak Imam. Halo, how are you? Halo Bu Nani, Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Pak Imam yang ganteng. Silakan Kak Imam. Bagus Maksudnya banget sejauh apa jawabannya. pemahaman saya terhadap oh bagus, Yang alhamdulillah. Untung sudah pada ngerti. belum. Habis lama. Sejauh apa pemahaman Kakak terkait model pendidikan gerak yang kemarin itu Kak, yang tatap muka? Nah, kalau saya sih Bu Nani, dengan model pendidikan gerak, ya alhamdulillah. Kalau saya terapkan di sekolah saya. Karena kan di dalam pendidikan gerak itu kan kita kan harus kolaborasi sama murid juga Bu Nani. Ya Iya, betul. alhamdulillah antara guru dan interaksi itu saling berkolaborasi untuk menjalani suatu pembelajaran yang efektif gitu loh Bu Nani. Itu saja sih Iya, Bu Nani. Kak. Iya, udah lebih aktif ya. Udah tahu ya, udah Alhamdulillah. paham ya. Yang untuk Alhamdulillah. kakak-kakak lainnya juga udah paham ya, model pendidikan geraknya seperti apa ya, Kak, Betul, sesuai dengan kemampuan peserta didik betul. masing-masing gitu. Lanjut ya, Itu Kak. Bu Nani. Nah, Pak apakah Pak Pandi mau pemahaman tanya tuh. ya nanti Kak Pandi emang begitu. Wah, Apakah enggak, aman, pemahaman aman, Pak. apakah pemahaman Kakak terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma Kakak terhadap PJK yang berpusat pada peserta didik? Nah, Kakak kan tadi tahu nih model pendidikan gerak. Nah, itu sudah berpusat pada peserta didik belum? Yang selama ini Kakak mengajarkan pendidikan gerak gitu, Kak. Coba Kak Andre, tolong dijawab Kak Andre yang ganteng. Kak Andre, denger denger nggak? Malah dimatiin dia. Mengajar kali dia. Keluar. Iya. Kanannya pakai nanya keluar dah. Habis yang nongol Kak Pandi, Kak Imam, Kak Ali, Kak Odang. Yang lainnya kagak nongol. Kak Hasan yang ganteng. Pak Kanjan loh. Kak Jati, mana Kak Jati? Oh, Kak Jati lagi rapat katanya. Saya juga lagi rapat tapi nggak enak sama Kak Pandi. Juga Jadinya lagi rapat. Saya juga lagi rapat Kak. Ada 2 tempat rapat ini. Cuman saya sayang aja makanan nih. Saya rapat saya di sini. Kak. Iya. aduh, Oh. Kak Anif, how are you? Kak Anif orang sibuk ya. Orang penting dia. Dia sekretaris Kak, sekretaris MGMP. Jadi kalau misalkan dia nggak ikut itu diomelin. Oh, gitu. Iya, hari ini sebenarnya kalau nggak salah kita rapat tuh barengan se-DKI Jakarta Iya, tuh. iya. Makanya tapi saya mentingin di sini dulu lah. Saya nggak Ya, enak tuh sebentar sama ya. ketuanya. Nggak enak sama ketua saya mah. Nanti disuruh kembaliin pulsa ya, uang pulsa lagi. Aduh, nggak tahan. Nah, Rapat mulu puyeng malam ya nih. coba Kak Pandi nih,
Kak Pandi kan udah tahu nih, paham model pendidikan gerak seperti apa. Nah, Kak Pandi untuk memfokuskan selama ini berpusat nggak sama peserta didiknya? Kalau untuk saya sendiri, kita kan dari sini kan kita udah tahu nih model pendidikan gerak itu kita harus tahu karakter peserta didik, dia gerakan tubuhnya dan sebagainya. Kalau selama saya mengajar itu, kalau saya ya di SMP itu saya merasa sudah Kak, sudah mendukung lah intinya gitu dong. Karena kenapa saya bilang sudah mendukung? Ya saya kan gini, karakteristik di SMP ataupun SMA, saya percaya kok ada beberapa mungkin 80% itu peserta didik itu akan mudah kita ajak untuk bergerak dibandingin maaf ya yang kita bandingin dengan yang anak-anak SD lah. Mungkin kalau anak SD itu kita ya walaupun nantinya dianggap kita dari kelas 5 ke bawah, kita akan butuh porsi yang ya sedikit agak sedikit keras dalam arti kelas ini kita harus berjuang kalau untuk anak-anak SD. Tapi kalau untuk anak SMP ataupun SMA, jadi dalam apa sih model gerak ini saya selama ini ya alhamdulillah sih nggak terlalu mengalami kesulitan banget, tapi pasti ada 1-2 peserta didik ya harus memang kita kasih tahu kebutuhan khususnya gitu Kak. Itu aja Kak. Iya, benar Kak Pandi. Jadi untuk peserta didik ya kita harus paham ya Betul. kebutuhannya peserta didik. Jadi kalau misalkan peserta didik ada yang membutuhkan kita ya kita harus sigap gitu loh. Jadi kayak bermain misalkan bermain badminton, ayo bareng-bareng sama peserta didik. Jadi peserta didik tidak canggung, tidak malu-malu juga sama kalau misalkan main bersama gurunya ya kan. Betul Jadi Kak, kan betul. kalau misalkan kalau di SD kan ada rasa canggung, tetapi kalau di SMP kan main tenis meja ayo kayak teman aja, tapi kalau misalkan dia udah klop udah ih enak lu main sama Kak Pandi, ih enak lu main sama Kak Ali gitu. Jadi dia menggebu-gebu, ayo Kak kapan lagi? Misalkan ayo Pak kapan lagi nih Pak? Seperti Betul itu biasanya seperti itu ya karena apalagi istirahat ya. betul Kak, Jadi karena dia emang ada rasa olahraga nyaman. Kak. Pokoknya guru yang terbaik atau terdebes itu guru olahraga yang bisa Iya, memberikan peserta didik titik. iya, iya. Terharu, Yang terngiang-ngiang juga ya. Guru terharu dengarnya. olahraga sampai lulus. Kalau guru kelas nggak masuk itu seneng. Kalau guru olahraga nggak masuk kena demo. Itu betul. Kita nikmatin aja sebagai guru olahraga. Iya, itu Gitu dia. Curhat dong. Iya. Lanjut. Lanjut. Nah, sejauh mana kakak-kakak pemahaman terkait model pendidikan kebugaran nih? Sejauh mana nih? Coba Kak, siapa yang mau jawab? Kak Hasan, Kak Hasan nggak ada. Kali model pendidikan kebugaran itu Ya sejauh Kak, mana Kak? Iya, yang kemarin 2.4 ya? 2.4 pendidikan kebugaran. Apakah Odang? Ya Kak. Ya, untuk kemarin yang tatap muka itu, Kak Odang Ya. udah paham banget untuk model pendidikan kebugaran itu sejauh mana kepemahaman kakak? Ya itu. Kemarin kan kita udah belajar pemahaman pendidikan kebugaran tuh kan ada salah satunya ada kardiorespiratory ya. Dari situ kita belajar untuk merancang program pembelajaran ya. Kita memberikan intensitas, volume ya sesuai dengan kapasitas siswa kita gitu. Jangan sampai berlebihan karena nantinya juga akan membebani siswa gitu. Seperti itu, Kak. Iya, jangan kita merancang model pendidikan kebugarannya kayak seperti atlet ya kayak. Jadi pada Betul, lari Kak. semua peserta Beda. didiknya, Iya, ya kan? Jadi programnya beda. harus porsi-porsinya harus dibeda-bedakan mana yang lebih dominan, mana yang nggak dominan gitu. Kan Karena kan kalau
kita arahnya ke atlet prestasi, otomatis programnya juga nggak bisa disamakan dengan peserta didik gitu. Kalau peserta didik hanya sekedar kulitnya aja lah, mengetahui tentang kulitnya aja, praktek sedikit untuk mendalaminya jangan terlalu banget, nanti takutnya mereka cedera seperti itu Iya, Betul. iya, betul Kak. tahapannya. Jadi untuk KBM PJOK ya secara umum aja ya Kak. Tapi kalau Benar, Kak. misalkan kita ada eskul silat apa Benar, ekskul itu beda lagi Betul, beda Kak. ya. untuk pelatihan Betul. gitu Iya, Kak. itu kalau kulikuler nggak masuk sih, Kak. Iya, Proses ngembang. jadi udah lebih paham ya Kak. Paham, Kak. Berarti Siap. Kak. Nah, apakah pemahaman Kakak terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung? Nah, dari ini model pendidikan kebugaran yang selama ini yang Kakak tahu sudah mendukung paradigma Kakak belum terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ayo siapa yang menjawab? Silakan Kak. Kalau Kanani izin, kalau saya sih Iya, sudah sudah mendukung, karena tadi yang Kak Odang bilang itu benar. Seperti kan gini, kita mengetahui ya model pendidikan kebugaran ini kita anggap itu aktif aktif dalam sehari-hari kita dalam mengajar olahraga. Contohnya misalkan nih, kita mengetahui sebatas mana sih peserta didik ini sanggup dengan apa yang kita berikan. Misalkan tadi kalau misalkan atlet ya wajarlah kita lakukan push up sebanyak mungkin, tapi kalau peserta didik ya kita lihat batasnya mereka semana gitu. Terus kayak push up, sit up dan sebagainya. Kita nggak mungkin melakukan sit up, push up, back up dan sebagainya itu kita lakukan peserta didik itu seperti atlet-atlet profesional. Kalau kita sudah melakukan seperti atlet-atlet profesional, ya berarti kita sebagai guru olahraga ya berarti kita anggap kita belum benar-benar memahami tentang model kebugaran tersebut. Makanya disinilah kita harus benar-benar memahami gimana nih caranya kita mengetahui benar-benar model pendidikan kebugaran itu untuk kapasitas peserta didik tersebut. Jangan terlalu memaksa, contohnya kayak misalkan atletik lah kita anggap. Kita kan mungkin ada pelajaran atletik, ya tidak mungkin kan kita memaksakan untuk siswa harus lari minimal 1 jam. Kalau 1 jam tidak boleh berhenti ya, berarti kan kita kan belum benar-benar memahami tentang pendidikan kebugaran tersebut untuk peserta didik. Kalau atlet lah jangan ke 1 jam, 2 jam saya yakin bisa. Itu Kanani. iya, salut banget untuk Kak Pandi yang ganteng. Bagus Ih, banget, Kak jangan kayak bagus gitu Kak. banget Kak. Tuh Kak, yang baju hijau ada merengut tuh. Tuh, ketuanya merengut tuh. Kak Imam resign katanya. Ibaratnya, ayo Kak Imam. Tadi tunjuk tangan. Oh iya, Kak Imam yang ganteng banget dah. Ayo Kak Imam. Kalau saya sih setuju pendapat Kak Pandi. Yang penting bagaimanapun juga tujuan kita mengajar itu buat kesehatan dan kebugaran anak-anak. Itu yang paling utama. Terus anak di lapangan tuh aktif, mengikuti segala yang sudah kita memberikan pembelajaran. Nah itu. Nah, kalau berbicara teknis itu anak nanti gimana bikinannya ya tergantung dari gurunya. Kan kita ngelihat ya tahan tubuh anak itu sampai mana dan kita memberi tugasnya sampai mana. Itu aja sih Bu Nani. Iya Kak. Jadi udah tahu porsinya ya Kak. Kebutuhan anak-anak kita. Betul. Lanjut Kak. Lanjut. Nah, ini yang 2.5 ya Kak. Sejauh apa pemahaman Kakak terkait sport education model? Siapa yang mau menjawab? Atau Kak Hasan nih? Baru muncul kameranya. How are you Kak Hasan? Apa kabar? Ayo. Baik Kak. Iya Kak. Apa Kak? Sorry Lanjut, baru Kak. datang tadi. Nggak apa-apa Apa Kak. tuh? Sejauh apa pemahaman Kakak Hasan terkait sport education model? Oh, Yang kemarin ya, Kak, yang 2.5. Pantas nggak ya di kelas di kalangan SD SD? ya. Ya, kalau menurut saya SEM itu untuk SD sangat bisa juga Kak. Karena SEM itu kan proses evaluasi yang bertujuan untuk menilai pengetahuan dan keterampilan siswa. Dan contoh-contohnya
Contoh-contohnya yang yang saya lakukan SEM itu sebenarnya dari dulu kayaknya udah pernah kayaknya. Tapi cuman bahasa-bahasanya aja yang baru kemarin jadi kita baru tahu gitu. Contohnya yang di SD itu kayak kelas meeting gitu, Kak. Ya, Iya, kelas meeting, kayak kelas tetapi kan meeting gitu kan, kayak kelas organisasi meeting. semuanya ibaratnya dia yang buat sendiri tanpa, kalau kelas meeting kan kitanya yang aktif, tapi Kalau semuanya dia. iya kalau di sekolah saya anak murid juga dilibatkan, Kak. Kayak misalkan anak muridnya yang jadi wasit kalau pertandingan futsal atau yang lainnya, itu anak murid juga dilibatkan, Kak, kayak bikin-bikin bagannya. Iya, seperti itu. Jadi ketua pengurusnya segala macam itu anak-anak, kita cuman mantau doang. Iya, kalau di sekolah saya kemarin diikut sertakan semua, terutama yang kelas 5, kelas 6 itu diikut sertakan dalam panitia, Iya, Kak. berarti nggak masalah ya, nggak masalah dengan SEM ya. Ya, nggak masalah kalau di sini. Cuman bahasanya aja saya Bahasanya yang baru tahu gitu. Iya, lebih apa, ya, sport baru tahu education lah. model. Iya. Oke, lanjut ya Kak. Nah, ini apakah pemahaman terhadap SEM sudah mendukung paradigma yang selama ini? Nah, saya mau ngomong ke Kak Hasan lagi nih. Kalau Iya, misalkan Kak. SEM kan udah sering tuh di sekolah Kakak. Nah, itu sudah Iya, Kak. mendukung belum paradigmanya yang terhadap PJOK berpusat pada peserta didik menurut Kak Hasan? Oh, kalau menurut saya sangat mendukung banget, Kak. Ya kayak tadi yang saya bilang, semua itu kayak anak murid juga dilibatkan. Jadi termasuk dari edukasi olahraga juga, Kak, dari kepanitiaan apapun itu yang tentang kelas meeting tersebut. Jadi menurut saya itu sangat mendukung, Kak, tentang SEM ini. Ya, jadi sangat mendukung ya. Nggak ada Ya, Kak. kata asing lagi karena apa ya? Kata-katanya cuma beda, sport education model sepertinya gitu Iya, kan. Lanjut ya, iya Kak. begitu, Kak. Nah, sejauh apa Kakak terkait asesmen otentik tuh yang kemarin masih anget? Ayo Kak Imam. Nggak ada, adanya Kak Pandi. Kak Pandi, Kak Ali, Kak Pandi, Kak Odang. Ya udah bertiga aja tuh tuh. Nah, panggilin aja semua ntar juga keluar, Kak. Coba gini, Kak. Ayo Eh, kita foto bareng. Keluar deh. itu jurus Kak Foto Odang, bareng. itu jurus Kak Odang. Ayo. Kenapa Bu Nani? Nih, menurut Makanya Kakak, Kakak nyalain kameranya dulu, kita mau foto dulu nih. tuh, Ayo menurut foto, ayo Kakak foto. terkait asesmen otentik Kak Imam yang untuk modul kemarin. Pemahamannya seperti apa Kakak? Kalau saya Bu Nani, Iya Kak. itu asesmen otentik itu condongnya kita ngelihat siswa secara nyata Bu Nani, jadi bukan hanya tertulis. Jadi dari kita bertanya, pengetahuannya dia jawab, terus keterampilannya kita contoh dia bergerak. Nah, jadi asesmen otentiknya itu dia mempraktekkan, kita yang mencontohkan, dia mempraktekkan gitu loh. Kita yang bertanya, dia menjawab. Nah, itu asesmen otentik sebenarnya kalau menurut saya. Berarti nggak ada sistem tembak ya? Betul. Iya. Betul, Kak. Jadi kita mengamati dan Betul. mengamati gerak-geriknya lah ya. Betul. Pengetahuannya juga diamati, gerak-geriknya Betul. juga diamati. Apakah dia malas, apakah dia kurang kurang suka olahraga. Kalau kurang suka olahraga kan dibujuk. Mau olahraga apa? Ya kan dalam kurikulum Merdeka ini
emang sih kita berfokus dengan peserta didik dan kita mengajarkan apapun dasar gerak gitu. Apakah itu betul. bola, apakah itu Bulu congklak. tangkis Nah, boleh, permainan kalau tradisional boleh. permainan tradisional juga boleh, tetapi ada anak-anak yang kurang action, yang murung atau di rumah diomelin terus kan kita nggak ngerti, ya kan? Kita Betul. harus mendekati secara personal ya, Kak, ya. Jadi tidak semua kita pegang juga, tapi kita cuma untuk mengontrol. Kan ada yang misalkan dibagi 4, apa dibagi 3, coba kamu mendemonstrasikan seperti apa yang tadi Bapak ajarkan atau yang tadi Ibu ajarkan dalam kelompok. Coba yang kelompok 1 apa kelompok 2 menilai yang kelompok 1 dan apa rubrik penilaiannya. Kan kita ibaratnya sebagai guru juga menyediakan menjadi fasilitator yang bagus ya, yang untuk anak-anak, kebutuhan anak-anak ibaratnya sudah dapat dilayani dengan bagus gitu. Nih rubrik penilaiannya seperti ini loh, Kak. Nih misalkan rubrik penilaiannya seperti ini loh, Dek, ibaratnya kan gitu. Anak-anak nih salah satu yang untuk menilai nih rubrik penilaiannya atau enggak ini gambar-gambar yang harus diamati. Kalau misalkan dia melakukan ini kakinya harus gimana itu ada poin-poinnya kan. Jadi harus otentik, harus apa ya, lengkap, terinstruktur ya. Gitu ya, Kak ya? Iya Betul Bu Kak, Nani, siap. Betul. betul. Lanjut ya, Kak. Lanjut. Nah, apakah pemahaman saya terhadap pemahaman Kakak terhadap asesmen otentik sudah mendukung paradigma yang selama ini Kakak mengajar di dalam PJOK yang berpusat pada peserta didik? Menurut Kakak itu yang baru menerima asesmen otentik seperti itu, apakah di kalangan kakak-kakak selama ini sudah ada yang pengajaran seperti itu, Kak? Salah satu aja. Iya Kak Nani. Iya, Kak. Kalau di saya ini tentang yang asesmen otentik ini, kalau di saya ini di SMP itu saya sudah intinya sudah mendukung. Maksudnya di sini itu misalkan nih kita lihat di asesmen ini kan kita tahu tentang penilaian. Nah, asesmen ini di saya itu di olahraga khusus SMP itu kita bagi dua. Pertama asesmen formatifnya, yang kedua itu asesmen Sumatif. yang sumatifnya. Nah di sini kata otentik itu kan kenyataan. Nah di sini itu biasanya saya ambil itu asesmen otentik itu di peserta didik itu kita akan mencoba di pengetahuan dan di juga keterampilan juga. Nanti kita akan coba kalau dia sudah mengetahui pengetahuannya, nah nanti kita akan coba untuk keterampilannya. Contohnya misalkan nih pengetahuannya itu seperti apa ya, kita coba untuk apakah dia harus ulangan harian, apakah dia harus berdiskusi dan dia harus presentasi tentang diskusi itu. Nah, kalau dia sudah paham tentang diskusi dan presentasi yang tentang materi yang sudah diajarkan, nah lalu kemudian nanti kita akan ambil asesmen berikutnya yaitu tentang keterampilan, apakah dia juga bisa, ya berarti kita anggap itu kalau misalkan dia sudah memenuhi tadi yang asesmennya formatifnya, asesmen sumatifnya, baik di keterampilannya, di pengetahuannya sudah mengerti. Nah, saya anggap itu peserta didik itu kita anggap sudah berhasil gitu kan Ani. Iya, bagus begitu Kak Pandi emang. Saya kasih bunga untuk Kak Pandi lah. Aduh, makasih Kak. Bunga kok keluarnya itu ya, ceret. Oh, nggak apa-apa Kak. Saya apa aja dikasih juga, ayo aja. Lanjut ya Kak. Nah, tujuan keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tujuannya itu apa ya? Paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Lanjut, penjelasan tugas aksi nyata ini. Yang kedua,
ada tugas aksi nyatanya ya Kak. Yaitu A. Pengantar tugas setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata. Implementasi praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Kakak-kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan pelaksanaan hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, Kak. Lanjut, dari sini paham? Paham, Kak. Oh ya, oke. Nah, pengantar tugas, keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek, Kak. Mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pelajaran PJOK. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan RPP modul ajar yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentik, dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran praktik mengajar di kelas masing-masing. Nah, rekaman videonya berisi 1. Kegiatan pembelajaran awal, yang kedua pembelajaran inti maksimal 30 menit tanpa diedit ya Kak. Yang ketiga kegiatan pembelajaran akhir. Yang keempat refleksi pasca pembelajaran. Dan yang kelima testimoni peserta didik. Nah, dalam menilai aksi, fasilitator ketutupan. Bentar, Kak. Dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran dan video yang diunggah, Kak. Nah, jadi harus serasi, Kak. RPP-nya yang Kakak buat dan beserta videonya. Jadi pertama kegiatan pembelajaran awal itu yang penting-pentingnya aja, yang kedua kegiatan pembelajaran inti itu maksimal 30 menit sampai dia melakukan refleksi. Jadi ada tahapan di sini di sini yang kegiatan pembelajaran inti itu langsung itu aja Kak, dipotong-potong doang, terus digabung sama kegiatan pembelajaran yang refleksi gitu. Jadi ada 3 tahapan tuh Kakak, dijadiin satu aja. Dan RPP-nya dimasukin ke video itu. Jadi yang di belakang. Ya. Jadi Kakak membuat video tentang praktik mengajar yang di lapangan, yang di sekolah Kakak masing-masing, itu kelas apa, termasuk dengan tujuan dan asesmen otentik yang Kakak sudah mendapatkan selama ini. Yang kemarin kan belum mengetahui ya Kak ya, asesmen otentik seperti apa, melaksanakannya seperti apa. Nah sekarang Kakak dalam yang sudah menjalankan tatap muka selama 1 minggu itu sudah bisa paham asesmen otentik seperti apa. Nah sekarang gilirannya kita membuat aksi nyata berserta modul ajarnya Kak. Dan diunggah di LMS-nya. Kalau misalkan enggak kemarin kebanyakan nggak bisa dibuka ya Kak, karena harus di drive-nya Kakak itu mempunyai kayak misalkan membuat drive kayak PPG, membuat drive dan langsung misalkan drive video PPKG, ya, klik langsung Kakak langsung dikirim ke situ. Jadi nggak begitu lama
banget gitu. Dari sini sudah mengerti kah? Kalau untuk Kanani, kalau untuk Ya. modul ajarnya, ya kalau untuk modul ajarnya ditaruh di mana tuh Kanani? Di belakang video Kakak ya, dipoto aja modul ajarnya dan sudah tanda tangan kepala sekolah. Oh, berarti tetap di video itu terus ada modul ajarnya itu ya Kanani? Iya, iya. Di screenshot aja, ditambahin aja Oh iya, yang siap siap. itu. Iya, siap. Bisa kan? Ya Bisa. seperti kita membuat aksi nyata di PMM. Iya, bisa Kak, bisa aman Kak, aman. Ya, ya. Oke, lanjut ya Kak. Nah, penjelasan teknis aksi nyata. Hanya ada satu bukti dari kemampuan tindakan. Menurut Mary Ebner. Moda itu penugasan mandiri praktik pelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tujuannya yaitu peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, aspek penilaian Kak. Jadi aspek penilaiannya langsung aja di-upload di video itu yang di belakang. Nah, lini masa dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Jadi pada waktu refleksi Kakak bisa membuat ibaratnya foto yang lebih jelas lagi, video yang lebih jelas lagi dengan refleksi. Kan kebanyakan kalau misalkan refleksi cuma gambar-gambar doang gitu aja, tapi di sini video itu biar jelas refleksinya seperti apa. Kalau misalkan aspek penilaiannya seperti apa dan hasilnya diupload di video itu. Tuh, Kak. Lanjut. Kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan Kak sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Jadi pertemuannya cuma satu kali saja dibuat, satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambar seluruh alur ya Kak. Jadi dalam pengembangan RPP modul ajar dapat melihat kembali, dapat memulai dari RPP modul ajar yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6. Nah, 1.6 kan kemarin ada modulnya nih. Nah, itu bisa dipakai juga kalau sesuai dengan tujuannya dan sesuai dengan background desainnya. Ada pengetahuan, ada keterampilan, ada sikap. Jadi ada asesmen otentiknya gitu. Jadi kalau misalkan udah ada modul ajar asesmen otentiknya ya nggak masalah. Jadi kakak langsung ke itu aja ke video yang lebih bagus lagi gitu Kak. Dan yang kedua implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasikan kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan aset based thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajarannya. Sampai di sini mengerti Kak? Oke. Bu Nani, berarti kita nanti bikin modul dulu, baru kita praktekin selama 30 menit gitu kan? Iya Kak. 30 menit untuk intinya doang. Modulnya itu harus tanda tangan kepala sekolah Bu Nani? Iya Kak. Tapi satu kali pertemuan saja dibuatnya. Oke. Modul satu kali pertemuan ya. Oke. Iya. Terus di print, ditandatanganin, terus di kayak apa ya? Dibikin PDF, taruh di drive gitu. Iya, enggak dipoto Kak, dipoto kasih ke apa? SSS. Jadi tadi gini, Kak Imam, tapi takut saya salah ya. Iya, takut salah Kak Tani.
Jadi Heeh, maksudnya kan itu tadi kan ini Kak Imam ya, tapi di modul ajar itu dimasukin pas di videonya tuh di ujungnya. Bener kan Nani? iya, di-scan, iya, di-scan. Di-scan Nah, taruh di ujungnya. nah yang saya mau tanya ini gini kan Nani, kadang kan Iya, kita dulu kan kita pernah tuh modul ajar atau RPP 1 lembar. iya, Nah, ini posisi ini kita masukin ini kan kita misalkan nih RPP beberapa lembar misalkan 2 atau 3. Nah, apakah yang kita ambil itu hanya pas tanda tangan kepala sekolah atau semuanya gitu kan Nani? semuanya, Kak. Oh, berarti semuanya misalkan ada 2 lembar atau Iya. 3 lembar berarti itu dimasukin kayak Nani? Iya, Oh kan ya siap. karena Akan ini satu satu pertemuan. Jadi langsung mhm. aja satu pertemuan gitu. Oh iya siap. Refleksinya gimana gitu. Jadi kalau untuk misalkan hasilnya juga penilaiannya seperti apa langsung aja Oh iya siap siap. ditaruh di situ gitu. Iya Kak Ali. Kak, Iya Kak. kan kalau di situ kan dibahasnya menggunakan modul yang dikerjakan di modul 1.6 Kak. Kalau misalkan ngelanjutin yang kemarin tinggal tambahin RPP yang scanannya doang boleh nggak Kak? Dari yang videonya kemarin. Jadi tinggal ngelanjutin gitu Kak. Kalau yang kemarin kan belum asesmen otentik yang dipakainya Kak. Nah, kalau misalkan RPP-nya mau diangkat masalahnya itu kan ini satu pertemuan. Jadi dibikin aja satu pertemuannya aja. Dan yang intinya itu 30 menit nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Pas 30 menit satu pertemuan itu. Tapi kalau yang di awal misalkan untuk menyiapkan, untuk mengabsen, untuk segala macam itu dipotong aja. Sekilas-kilas saja gitu. Cuman intinya 30 menitnya itu untuk inti gitu. Untuk refleksi ya yang berarti lebih dari 30 menit lah ya. Misalkan 15 menit gitu. Apa 5 menit ya nggak masalah refleksi. Tapi jelas itu apa videonya dan hasilnya RPP sama asesmen penilaian itu udah langsung di-print, di-scan di situ, ditaruh di belakang video gitu, Kak. Gimana? Bingung apa kecil? Ah gampang Bu Kanani itu mah gampang, udah biasa gitu. Kalau kalau saya sih insya Allah paham udah kan Nani aman-aman. Kalau saya insya Allah paham. Tapi kurang Nah tahu deh yang lainnya. contoh-contoh udah banyak Kak di YouTube juga untuk Betul betul. praktik mengajar gitu, Kak. Lanjut ya, Kak. Nah, menggunakan pilihan salah satu model instruksi PJOK yang telah kita pelajari yaitu model pendidikan gerak. Nah, ini Kakak pilih pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran atau modul pembelajaran sport education. Nah, di sini Kakak disuruh milih salah satunya dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah Anda. Gitu. Dari situ Kakak milih apa nih RPP-nya, model pendidikan geraknya seperti apa. Atau Kakak milih model pendidikan kebugaran, bagus nih model pendidikan kebugaran satu kali pertemuan langsung bugar semua ya nggak masalah gitu. Atau enggak, Hmm. oh iya besok saya ngituin SEM aja ah karena saya biasa untuk menggerakkan anak-anak bikin SEM. Ya udah nggak masalah gitu. Nggak masalah Kak, yang penting Kakak, mengupload aksi nyatanya di LMS gitu. Yang adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih, dilampirkan dalam RPP atau modul ajar. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Nah, tadi udah saya bilang, saya arahkan
Rancangan asesmen otentiknya ditaruh di belakang dan hasil penilaiannya juga ditaruh di belakang. Kemudian unggah atau upload RPP modul ajar yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK praktik mengajar di kelas pada LMS-nya sesuai alur yang ditentukan sebelum due date ya, sebelum jatuh tempo pada LMS. Jadi jangan sampai kakak-kakak terlambat gitu. Terlambat mengupload. Kalau terlambat mengupload, kitanya udah ngasih kurang dari 100 kan sayang gitu loh. Kalau saya sedikit misalkan ada rubriknya seperti ini ya udahlah komplit aja komplit gitu. Ibaratnya kan untuk apa ya? Menyemangati dan supaya kakak-kakak bareng-bareng sama-sama lulus 127 JP. Lanjut ya Kak. Udah paham sampai sini? Paham. Paham, Kak. Aspek penilaian nih. Mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, dari video itu kalau misalkan kakak mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, menciptakan kenyamanan, untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa, terus interaksi juga yang berpusat pada peserta didik, dia interaktif, ya kan, pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif ya, itu lebih bagus lagi nilainya. Terus yang B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, pembukaannya juga bagus ya kan, melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata sehari-hari peserta didik ya. Jadi nggak terlalu apa ya, ya seperti air mengalir aja, nggak usah direkayasa apa. Kamu ini nih, ibaratnya kan begitu ya. Oh ini untuk video kamu jangan begini ya, harus bagus ya gini. Biasanya kan ada bahasa begitu, tapi ya seperti air mengalir aja udah diituin, menerapkan pengajaran yang efektif, yang mengembangkan konten ya gitu kan otomatis kakak udah berkarya. Membuat aksi nyata itu udah berkarya banget. Jadi kita sebagai guru tuh ibaratnya makanan sehari-hari ya untuk mengembangkan konten, terus umpan baliknya seperti apa dan waktu belajar akademiknya seperti apa. Nah, pendekatan dalam mendampingi peserta untuk kejuaraan-juaraan kan mendampingi, ibaratnya untuk mengikuti pembelajaran kan kita harus mendampingi peserta, peserta yang males-malesan, peserta yang ayo Bu, lagi Bu, apalagi nih semangat nih ya, aku lagi semangat kan ada seperti gitu anak-anak ya, menggunakan strategi belajar yang bagus untuk berpusat pada peserta didik. Yang keenam, penerapannya pembelajaran berbasis model ya kan, model apa aja, model PBJL, model diferensiasi, model apa yang kemarin banyak itu kan yang 9 itu. Terus yang ketujuh, penutup proses pembelajaran gitu. Terus yang yang C, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK, yaitu merancang asesmen otentiknya seperti apa, terus menerapkannya seperti apa gitu. Ini mah ibaratnya makanan sehari-hari ya kayak untuk membuat modul ajar. Refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang Anda ampu melalui praktik mengajar, silahkan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikutnya. Silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu what, so what,
dan know what yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1 untuk membantu kakak dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Tahap pertama adalah what, untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan mengajar yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran 2.1 sampai 2.5. Yang kedua, tahap kedua adalah pertanyaan so what yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata yang dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai 2.5. Terus yang ketiga, tahap refleksi terakhir adalah pertanyaan know what yang terkait dalam proses mengevaluasi dan merancang perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Yang terakhir, keseluruhan tahapan refleksi, yaitu keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran ya Kak. Nah, dari sini sudah mengerti? Siap, sudah Kak. Oke. Nah, adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. 1. Jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Yang kedua, jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun, kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak memahami mengapa hal tersebut terjadi dan apa yang akan kakak lakukan untuk memperbaikinya. Nah, yang ketiga, bersikaplah selektif. Kakak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting. Yang keempat, lihatlah ke masa depan. Renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide atau gagasan, rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKG ini. Jadi kakak-kakak harus aktif selesai dalam PPKG ini. Harus aktif dan mempunyai program ya Kak. Nah, di sini ada rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar yang berpusat pada peserta didik tuh Kak. What? Apa yang disebut dengan what? Peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajaran terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Yang kedua, peserta mampu mendeskripsikan situasi atau keadaan proses mengajar pembelajaran. Yang ketiga, peserta mampu mendeskripsikan tindakan mengajarnya terkait dengan isu-isu ketidakadilannya. Nah, di sini ada penilaian sangat baik. Kalau sangat baik, maka kakak mampu mendeskripsikan 3 kriteria dalam refleksinya. 3-tiganya dijelaskan, baru kakak nilainya sangat baik. Atau baik kakak cuma mendeskripsinya hanya 2. Berarti 2 baik. Yang kalau cukup kakak mendeskripsikan hanya 1. Jadi nilainya kurang, ibaratnya cukup aja. Nah, kalau kurang itu di-hair takutnya. Kakak belum mampu mendeskripsikan tindakan pengajaran. Jadi jangan sampai yang nilai ini sama ini kalau baik udah ibaratnya udah bisa, tapi harusnya yang sangat baik gitu. Jadi 3 wattnya ini dideskripsikan suasananya, tindakan pengajarannya seperti apa, situasinya seperti apa, tindakan pengajarannya seperti apa. Nah, kalau so what, ini ada 3 juga. Yang satu menjelaskan secara rasional.
ya kan, keputusan yang diambil dan tindakan yang terkait aspek instruksional atau manajerial kelas. Ini pengaruh juga kalau kakak merancang dan ada refleksinya hanya ada 2, berarti kakak yang ada baik. Kalau kakak menjelaskan tiga-tiganya berarti yang 3 berarti kakak sangat baik. Kalau kakak nggak menjelaskan berarti kurang gitu. Know what-nya juga kakak tiga-tiganya untuk menjelaskan berarti kakak udah sangat baik. Yang kalau misalkan kakak menjelaskan hanya 2 berarti baik. Nah kalau cukup misalkan kakak menerangkan 1 doang cukup. Kakak nggak menerangkan berarti kurang gitu Kak. Lanjut ya Kak. Lini masa. Nah, penyusunan aksi nyata, RPP atau modul ajar setelah sesi persiapan aksi nyata tuh kan. Nah, yang kedua, penyusunan aksi nyata pembuatan video pembelajaran. Yang ketiga, upload RPP modul ajar dan video pembelajaran rentang 8 hari efektif setelah sesi persiapan tuh. Ada waktunya Kak. Ada 8 hari efektif setelah sesi persiapan. Terus lanjut lagi yang keempat, penilaian karya nyata dan refleksi setelah upload RPP modul ajar dan video pembelajaran itu lanjut ke 5, refleksi aksi nyata tatap maya setelah 8 hari. Nah, nanti ada refleksinya nih Kak. Kita ketemu dalam setelah 8 hari penyusunan aksi nyata. Itu tatap maya lagi dan salah satu-satu untuk menjelaskan refleksinya seperti apa yang sudah dilakukan oleh kakak-kakak, seberapa usahanya kakak-kakak untuk pengajaran yang berfokus dengan peserta didik. Terus yang ketiga, diskusi dan tanya jawab. Apa sih isinya? Nah, pada akhir sesi kita hari ini yaitu merefleksikan koneksi antar materi, memahami penugasan aksi nyata. Nah, penutup Kak dari sini nih. Nah, di sini adakah ada pertanyaan atau diskusi seperti apa sih gitu kan? Seperti apa sih Bu Nani? Ayo Kak. Apakah mumet? Apakah wih gampang banget sih Bu Nani? Saya banyak gitu kan. Saya banyak video-videonya. Pilih aja salah satunya. Udah masuk belum asesmen otentik? Kan gitu. Gitu nggak Kak? Bu Nani mau tanya ini masalah tugas nih aksi nyata. Ini kan yang persiapan aksi nyata ini kita bikin modul Bu Nani. Iya, modul yang untuk yang Kakak udah menjalani 2.1, 2.1 sampai 2.5 asesmen otentik Kak. Gimana Kak? Berarti tinggal kita membuat videonya aja ya? Iya, kalau misalkan Kakak udah ada modul ajar tentang asesmen otentik, ya udah, tinggal buat videonya. Oke. Gitu, iya. Dan RPP-nya itu di scan, masukin ke video, gitu. Oke, siap Bu Nani. Biasanya kan kalau di prosesnya melalui Canva atau melalui TikTok kan bisa ditambahkan ditambahkan dokumen-dokumen yang lainnya. Gitu nggak Kak Pandi? Siap, betul kayak gitu Kak. Ya, gitu. Karena kan kalau saya lihat ini tugas yang ini ya sebenarnya hampir nggak beda jauh ya videonya, cuman mungkin ada beberapa video yang kita lakukan ini. Nah tadi apakah ada asesmen autentiknya atau enggak tuh yang tadi ada berbagai kita ngambil
ada tingkat misalkan ada baik, sangat baik, atau kesulitan, atau paham atau enggak gitu aja sih Iya, sebenarnya kalau iya, kita iya, saya pahami. iya, Yang penting benar Kak. Kak Imam, Oke, kenapa? ya intinya gini, ya intinya di video itu lebih utama nanti di terakhir video terakhir itu dimasukin modul ajarnya tuh yang udah di scan gitu. Modul ajar sama penilaian ya Kak. Kan ada tuh penilaian ibaratnya kita setiap hari kan menilai anak itu aktif apa anak, ada penilaiannya, misalkan anak itu melakukan roll depan kalau sepenuhnya dia dapat misalkan oh iya anak ini aktif, misal kakinya seperti apa, ini seperti apa, kan ada modul ditambah itu, udah taruh di situ Kak, taruh di video itu gitu, hasilnya dari itu. Nah kalau misalkan anak ini kurang, nah Kakak dalam refleksi besok, misalkan tatap maya yang besok, Kakak, nih ada anak saya yang kurang ya, ibaratnya dikasih solusi seperti apa. Jangan sampai dicuekin, udah kurang, misalkan anak itu udah nggak mau olahraga, tapi sama Kakak dicuekin, nggak nggak boleh itu ya. Jadi harus dikasih solusinya. Ya kayak misalkan guru penggerak awal-awal tugas-tugas kan karena ada masalah. Nah, di sini kita sama, kita mencari masalah yang ada di dalam peserta didik, anak-anak kita gitu. Apa sih masalahnya? Nah, kalau kita udah mengungkapkan ada masalah ya berarti kita harus eh, mencari solusinya seperti apa itu. Cara untuk mengatasi anak itu gitu. Gitu ya Kak Pandi ya? Betul betul Kak. Contohnya kan kayak gini misalkan nih, kayak misalkan kita lagi ngambil, maaf ya kalau saya karena SMP ya, misalkan kayak lompat jauh tuh. Nah di lompat jauh ini kan pasti kan enggak seluruh peserta itu berani untuk melakukan lompat jauh tersebut. Nah di refleksi itu kita otomatis kan akan, oh kamu tadi lompatannya kurang ini ya, kaki kamu itu berubah gini ya. Nah kamu berarti gini ya. Nah di situ posisi kita karena di situ ada ya kita anggap di sini kan ada permasalahan. Nah, di situ kita harus nyari apa sih solusinya, bagaimana caranya agar kita memotivasi anak tersebut itu langkah-langkahnya atau tata caranya berani. Nah, itu di refleksi itu kita ini, oh ya, untuk kamu nanti diusahain ya, nanti minggu depan kalau bisa kaki atau langkahnya kaki kanan dulu terlebih dahulu, atau nanti kamu minimal kamu harus berani lah gitu lompatannya. Seperti itu kan nih. Iya, iya, iya. Iya emang seperti itu. Ya Kak Odang ya. Gimana Kak Odang? Susah apa gimana? Ya tadi Kak, kalau menggunakan asesmen otentik tuh buat anak SD tuh kayaknya berat banget ya. Karena kan selama ini Berat Betul, kan kalau anak SD lebih benar Kak banyak Odang, benar. disuapin gitu. Susah untuk menggunakan itu, kecuali kalau kelas-kelas tinggi lah beberapa lah ya. kalau Kak Odang ngajar kelas berapa Kak Odang? Kelas 2, kelas 4 sama kelas 6. Nah, Kak Odang nggak kasih aja yang kelas 6 untuk Ya aksi kan, nyatanya. nanti Iya. dicoba. Tapi materinya yang tepat juga apa juga masih belum kelihat nih. Nah, untuk materinya kan ditelaah lagi lah apa yang lebih satu kali dia langsung tanggap gitu. Iya kali apa kali. Boleh kali. Kak Ali moodnya belum dibuka. Ya. Ngoceh-ngoceh mutenya belum dibuka. Nah, tadi saya dari tadi bertanya-tanya nih Kak sama Ya, diri sendiri. Nah, diri sendiri. sebenarnya Jangan. modul yang dibuat itu materinya tentang asesmen otentik berarti ya kayak. Iya Kak, benar. Iya iya. Yang kemarin gitu, yang kemarin kita dapetin.
Berarti bukan modul yang kita upload itu Kak, yang 1.6 itu Kak, bukan ya Kak? Bukan. Jadi Oh, diganti lagi. Kalau misalkan yang Kak Ali ngupload udah asesmen otentik nggak masalah oh gitu. gitu. Tapi kan ada rubrik penilaian tersendiri. Misalkan so what, ya kan? Ibaratnya what-nya apa? Tiga mendeskripsikan sebagai apa. Kalau tiga-tiganya udah ada di situ nggak masalah. Kalau misalkan kalau kurang dari situ ya berarti eh, mendeskripsikan ada 2 ya berarti kali baik gitu. Kalau yang satu juga mendeskripsinya ya kan seperti itu. Jadi harus apa ya RPP-nya atau modul ajarnya menguat dengan asesmen otentik gitu. Sama Dan kayak asesmen penilaian berarti ya kayak. iya, dilihat lagi dalam asesmen penilaian, rubrik penilaiannya. Makanya nanti aku share dengan rubrik penilaiannya seperti apa biar biar kakak-kakak tahu nih. Jadi tahu, oh iya udah ada 3 deskripsinya, what, no, no, untuk apa dan langkah berikutnya seperti apa. Jadi anak-anak apa ya? kita kita mendampingi anak-anak supaya anak-anak tumbuh tumbuh sesuai dengan pertumbuhan mereka ya gitu. Jadi kita harus dari awal sampai akhir kita harus mencermati apa sekiranya modul-modul kita ini bagus nggak nih? Apa ya menurut menurut kakak-kakak modul apa yang bagus untuk anak-anak saya kan ibaratnya ini kan forum diskusi silahkan kalau untuk kelas 1 saya ngajar kelas 1 kira-kira kira-kira teman-teman apa ya modul apa yang harus kita rancangkan untuk asesmen otentik bisa boleh nggak apa-apa di forum ini diskusi nggak masalah bagi yang bingung yang merasa bingung ya silakan Kak Andre bingung apakah Kak Imam bingung karena ke kegiatannya nggak hanya PPKG saja tapi ada PPG ntar ujian tes tapi ya sebatas saya tahu program-program kementerian sekarang intinya sama untuk pengajaran yang berbasis yang berfokus pada peserta didik. Di situ udah banyak asesmen otentik seperti itu. Begitu nggak Kak Imam? Untuk menuntaskan modul-modul ujian. Halo? Ya Oh, kalau untuk SD ya, kayaknya lebih ya kalau untuk SD itu biasanya ini ya kalau untuk modul ajar lebih baik kayak atletik kids dan ya mungkin gitu. Permainan. lempar bola, iya lempar Nah, bola tuh biasanya iya. gitu. Karena kan Bola. dilempar bola itu kan kita bisa masukin tuh PJBL-nya tuh projectnya kita bikin Ya, bola-bola kecil aja dari kertas itu gitu. ya gitu. Jadi kayak sistem permainan aja. Kayak misalkan nggak ada kasti apa ya yang terbuat dari apa makanya buku apa segala macam kan bisa buku untuk melempar bola juga kalau nggak ada bola ya dimodifikasiin kertas-kertas kamu cari kertas untuk diuntil-until ibaratnya dibentuk bola kasih karet ini karet kan jadi anak-anak seneng happy bisa juga ya Bu ya iya bisa gitu. Itu ada asesmen otentiknya, ada penilaiannya juga gitu. Nggak Iya betul masalah, betul Kak. Kak itu benar benar iya. Asal kita mau aja gitu. Banyak sih eh, untuk nemuin ya sekarang kan berfokus dengan peserta didik sama semuanya sama. Ada pertanyaan pemantik juga kan seperti itu sebelum sebelum kita nerangin penjelasan yang kita ajarkan untuk hari ini kita kan dengan pertanyaan-pertanyaan atau dengan gambar-gambar gitu. Sekarang kan udah zaman canggih lagi.
nggak fokusnya ke lapangan saja gitu. Ke lapangan boleh, misalkan ke kelas, di kelas proyektor kan, fokus 1 jam. Setelah itu, yuk kita praktek yuk di lapangan atau di ruangan ini juga nggak masalah. Dan dalam sistem permainan hanya dibuat aja 1 video seperti itu. Begitu Kakak. Jelas? Apa kurang jelas? Kita selesaikan di forum ini Kak. Silakan Kak. Kak Andre, udah jelas Kak Andre? Insya Allah jelas Bu. Iya. Kak Andre, kemarin udah tes akhir belum? Alhamdulillah sudah Bu. Kan kita ikutin amanat dari Pak Ketua itu. Dapat nilai 100 ya Kak Andre? Kayaknya semangat banget Terima ya. kasih Semangat amat. Pak Ketua. Semangat amat. Amat aja nggak semangat ya. Amat mah harus semangat. Lanjut ya. Berarti udah jelas semua ya. Kakak-kakak hebat. Jelas Kak. Jelas. Lanjut. Nah, pada akhir sesi kita hari ini, Kakak merefleksikan koneksi antar materi. Yang kedua, memahami penugasan aksi nyatanya. Terus penutup. Kita foto dulu Kak Odang, coba dipoto Kak Odang. Baik, Ayo Kak. nongol pada mau foto ini. Nongol. Aman, udah nongol, aman. Bisa diatur. Siap ya. Ya Pak Umar Allah, masih Kak dari barang Pandi. kali. Lagi jemput ya. Siap Kak, siap. Siap Kak, iya Kak, 1, lagi jemput. 2, 3, senyum. Oke Kak, udah. Oke, Main kobra, lanjut. kobra. Nah, Kajan nggak ada ya di sini ya? Oh, Ada Kak. ya Allah Tadi. Kajan, aku kangen Kajan. Ya Allah. Maaf Kak, habis ngambil video Kak. Video apa Kak? Ya, Pak Eko PPG. nggak ada suaranya dari tadi Pak Eko nih, kangen sama Pak Eko. Kak Eko, Kak Dede, kangen nih. Hati-hati kualat lo. Orang kangen kualat, gimana sih anak muda? Aduh. Kak Pugu ya, Pak Ustadz Pugu nggak ada ya? Apa gimana itu kabarnya? Tadi sempat keluar Kak. Kayaknya Oh. jaringannya kurang bagus. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Pergi ke Jakarta naik taksi, hendak beli bakso dan roti bersama guru PJOK yang hebat ini selalu di hati dan terinspirasi. Cakep. Lanjut, terima kasih untuk sesi kali ini. Dah, untuk hari ini foto dulu Kak Odang. Apa ya? Siap. Buka kamera kakak hebat. Kakak yang ganteng-ganteng. 1, Pak Umar. Ganteng 2, amat ya. Tadi habis nyari barang Kak. 3. Barang apa dicari? Orang di situ barangnya. Barang siapa? Siap Kak, udah Kak. Tahu orang balangnya nggak jauh-jauh juga. Diam udah soalannya. Ayo Besok gua rapat di ini lagi kelurahan. Ya Allah, mau jadi Pak Lurah Kak Imam. Ya semoga Kak Imam jadi Pak Lurah dan Kajan jadi Pak Camat.
Amin ya Allah. Kasih Kang Hani doanya. Dan untuk hari ini selesai tatap maya, silakan. Tadi Kak siapa ya yang mimpin doa? Sekarang kajian aja dah, penutup, doa tutup. Ayo Kajan, bahasa ular kajan. kita mengakhiri sesi hari ini. Semoga ilmu yang sudah didapat bermanfaat bagi kita semua. Dimulai. Amin. Selesai. Amin. Ya, terima kasih kajan. Salam Kobra. Salam Kobra. Salam Kobra. Foto Kak Odang. Salam Foto Kak Odang, salam Kobra. Ya, salam Kobra. Bang Andre demen Pak Umar, banget. posisi di mana Pak Umar? Kajan udah belum? Mau selesai. Kak Odang udah belum? Foto Udah Kobra. Kak, Oh, berfoto udah. lagi. Enggak, kalau udah foto Kobra. Tuh, Bang Umar mirip banget itu Bang Umar. Fotonya saya kirim ya Kak di grup. Iya, makasih Kak Saya Odang. bingung itu Ya. Pak Umar antara bebek apa ular itu. Ya gimana cara apa ibaratnya melihat aja ya Kak Umar ya. Melihat. Iya. Memprediksi. Bawanya kapan Kalau kau mah cukurannya baru. habis Kak buat bayar angsuran Kak. Bayar angsuran. Angsuran apa Kak? Angsuran motor Kak. Berarti yang tes akhir udah semua ya? Lu. Udah Kak. Siap udah Kak. Ya Kak, udah. Sudah Kak. Berkat Video yang nanti jangan sampai telat ya Kak. Insya Allah Kak. videonya sampai tanggal Ada di situ Kak. Ada di LMS. Tanggal 18 terakhir, 18. Tuh, tanggal 18 terakhir. Kang Hani, Pokoknya seminggu sesudah ini. Apa Kak? rasanya benar-benar laptopnya nggak bisa Kak. Gimana ya Kak? Ya, kan bisa di HP. Bisa di HP Kak. Di HP LMS-nya malah bisa Kak. udah jam 3 Ada hasil LMS. Nah, pinjam Kakak ke teman-teman punya HP, terus masukin email Kakak. Oh gitu ya. Iya, jadi pinjem aja kan teman-teman baik. Mau kerjaan di rumah. Makanya raya jangan join, jadi dikasih, jangan join, jangan dikasih dah. Enggak kajian ke sini aja, ntar saya pinjemin. Kak. Tuh. Ya benar. Iya, Terima kasih solusinya. iya. Kajian jauh enggak sih? Baru Kak. Saya di SDN Kalibaru 07. rumah kan Jan. Ciki ya kan Jan, Ciki. Kajian. Ya udah. Ya, udah Kak. Silakan motor nuhun untuk hari ini. Terima kasih banyak. Silakan meninggalkan room. Assalamualaikum buat semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih Kang Ani. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih buat Waalaikumsalam.